Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Jemaat Tuhan GBDI Beth Eden Kemayoran. Puji nama Tuhan, kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita dapat sehat, kita dapat kesembuhan yang daripada Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui santapan rohani yang dibagikan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu termateraikan di dalam kehidupan kami dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau hari-hari kemarin kita merdeka, yang memperingati kemerdekaan RI yang ke-76. Nah, puji nama Tuhan, kita mendapatkan kemerdekaan yang daripada Tuhan. Berarti kita menjadi orang-orang yang menang atas negara-negara yang sedang menjajah kita pada waktu dahulu. Nah, pada kesempatan hari ini firman Tuhan akan diberi tema, sudahkah kita merdeka? Sudahkah kita merdeka? Ada suatu pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah merdeka? Ya, merdeka seperti apakah yang dimaksud? Kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, saya akan membacakan untuk kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya akan membacakannya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sudahkah kita merdeka? Firman Tuhan mengatakan Kristus telah memerdekakan kita. Jawabannya sudah ada. Sudah merdeka. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi berkuasa. Manusia tidak lagi menaklukkan ciptaan lainnya. Tidak bisa lagi merdeka atas, bebas atas ciptaan lainnya. Tetapi manusia harus bekerja, harus bertahan, memikirkan bagaimana mereka bisa mempertahankan hidup mereka, yaitu dengan bekerja, berusaha, dengan jerih lelah mereka. Ya, karena mereka sudah jatuh di dalam dosa, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Untuk itu, Allah mempunyai atau mempersiapkan cara lain, rencana lain untuk manusia ini kembali memperoleh kemerdekaannya, yaitu dengan apa? Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu dari pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengambil suatu komitmen untuk kita setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Sudahkah kita merdeka hari-hari ini? Sudah, karena kita sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita komitmen untuk kita mengikut Tuhan. Tetapi di dalam komitmen kita mengikut Tuhan, tidak mulus, tidak lancar begitu saja, tetapi ada kerikil-kerikil, batu-batu yang harus kita lewati. Ya, ada tantangan, ada rintangan, ada pergumulan yang harus kita lewati. Apakah kita mau terus komitmen setia kepada Tuhan sampai seumur hidup kita? Apakah kita hanya merdeka pada saat ini saja? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui Tuhan Yesuslah kita dimerdekakan oleh belenggu dosa. Kita sudah ditebus oleh darah yang kudus, darah yang mahal untuk menebus dosa kita. Dan apakah kita menjadi orang-orang yang sudah merdeka, atau menjadi orang-orang yang tetap dijajah? Meskipun tidak dijajah oleh bangsa lain, tidak dijajah oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri. Apakah kita mampu berkuasa atas diri kita sendiri, sehingga diri kita tidak dijajah lagi oleh yang namanya dosa? Terus apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan
saat itu mengatakan bahwa berdirilah teguh, jangan goyah, ya. Dan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jeri lelah, jeri payah tidak sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada suatu hadiah yang sudah Tuhan persiapkan ketika kita mau berdiri teguh, tidak goyah, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, rintangan, tantangan, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, sebagai orang yang sudah merdeka, kita harus berdiri teguh. Amin. Amin Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Berdirilah teguh. Katakan berdirilah teguh. Di tengah pandemi yang seperti ini, ya tidak kunjung selesai, tapi kita mau berdiri teguh. Kita sebagai orang-orang yang merdeka, katakan kita mau berdiri teguh. Dia selalu dalam pekerjaan Tuhan, tidak goyah. Amin. Tertanam di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang merdeka, tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Yang kedua, jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Tidak lagi diperbudak oleh, ada dalam tanda kutip, perhambaan, budak. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sudah merdeka. Kita tidak lagi hidup dalam jajahan orang lain, tidak hidup dalam jajahan bangsa lain atau diri kita sendiri, tidak. Tetapi kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan, tetapi kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Ya, sudahkah kita merdeka? Apakah kita tetap menjadi orang-orang yang dijajah? Dijajah oleh siapa? Dengan pikiran kita, dijajah oleh hati kita sendiri, dijajah oleh apa? Oleh kekhawatiran kita. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang merdeka, tidak diperhambakan lagi. Amin. Tidak dikenakan kuk perhambaan. Puji nama Tuhan. Kesimpulannya, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi kita mau hidup menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, tetapi kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Puji nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami bersyukur kami sudah menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Kami tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan, tetapi kami mau menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidup kami taruh ke dalam tangan kuasa Tuhan yang besar. Tuhan yang memberkati dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam masa depan kami ya Tuhan, rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami pada kesempatan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam merdeka.